Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel saya Diki Hermawan. Sini saya akan membahas tutorial membuat database menggunakan exam. Langsung saja kita buka examnya terlebih dahulu. Nah, di bagian Apache dan SQL kita klik Start. Lalu di bagian Apache dan MySQL kita klik Start. Lalu kita klik Yes. Kemudian sama, kita klik Yes lagi. Terus kembali. Terus kita kembalikan saja. Langkah selanjutnya kita buka Google. Langkah selanjutnya yaitu kita buka Google Chrome. Lalu kita tuliskan di status bar yaitu localhost. Klik enter. Lalu kita pilih PHP MyAdmin. Kita tunggu loadingnya dulu. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat sebuah database. Lalu kita pilih new. Di bagian database ini kita tuliskan database yang akan kita buat. Lalu kita klik create. Oke, database sudah terbuat. Oke, di sini saya akan membuat dua buah tabel. Tabel pertama yaitu tabel siswa dan yang kedua yaitu tabel kelas. Di sini saya akan membuat tabel siswa terlebih dahulu. Oke, di tabel siswa ini kita butuh hanya 3 kolom saja. Lalu kita klik go. Oke, di bagian name kita isi ID saja. Lalu kita tulis nama. Kemudian ID kelas. Di bagian ID ini kita pilih integer. Baik, di bagian like dan values ini di bagian ID kita pilih panjang dari ID tersebut yaitu 5. Lalu di bagian nama ini kita ganti varchar. Sama seperti tadi, di bagian like dan values kita pilih. Baik, di bagian like dan values ini kita pilih panjangnya 15. Kemudian ID kita samakan saja. Untuk di bagian ID ini jangan lupa kita kunci dengan cara di bagian index kita pilih primary. Lalu kita klik go. Jangan lupa kita centang di bagian 0 di samping index. Lalu kita klik save. Oke, untuk tabel siswanya sudah kita buat. Baik, untuk selanjutnya kita buat lagi yaitu tabel kelas dengan cara kita klik database, kemudian kita buat tabel kelas. Di sini tabel kelas hanya menggunakan 2 kolom. Lalu kita klik go. Di sini kita tuliskan ID. Lalu di sini kita tuliskan nama kelas. Di bagian ID tetap kita gunakan integer. Panjang ID kita isi dengan 5 saja.
bagian nama kita ubah menjadi varchar. Lalu di bagian like dan values-nya kita pilih panjangnya 15. Di bagian di bagian ID jangan lupa kita kunci seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita pilih index. Di bagian index kita pilih primary, klik go. Lalu di bagian null jangan lupa kita centang, kita klik save. Oke, tabel siswa dan tabel kelas sudah kita buat. Langkah kedua, kita akan mengisi tabel tersebut dengan cara klik insert. Kemudian di bagian ID ini, yaitu nama kelas itu sendiri, kita isi dengan ID satu saja. Lalu di bagian nama kelas kita isi jaringan. Lalu kita klik go. Lalu kita ulangi seperti tadi di bagian insert. Kita buat ID-nya menjadi 2. Kemudian nama kelasnya kita ganti perhotelan saja. Lalu kita klik go. Oke, untuk tabel kelas cukup 2 saja. Kemudian kita lanjut mengisi tabel siswa. Caranya sama seperti tadi. Kita klik insert. Baik, di bagian ID ini adalah sebuah pengenal dari siswa, yaitu berupa angka. Baik, di bagian ID ini adalah sebuah pengenal dari siswa. Untuk ID ini kita isi semisal 1, 8, 33, 12. Untuk nama saya saja ya, karena saya yang buat, Diki Hermawan. Untuk bagian ID kelas kita tadi sudah buat 1 dan 2, tetapi untuk di bagian ID kelas ini kita pilih salah satu tadi antara 1 dan 2, kita pilih 1 saja. Kita klik go. Kemudian kita klik insert lagi. Di bagian ID ini kita buat contohnya 18, 33, 13. Untuk di bagian nama kita buat contohnya nama teman saya saja, Gian Andrian. Untuk ID kelasnya kita buat antara 1 dan 2, kita pilih 2 saja. Lalu kita klik go. Sekali lagi. Lalu kita klik insert lagi. Sama seperti tadi, kita pilih ID-nya 1833014. Untuk di bagian nama, kita pilih Darius Effendi. Untuk di bagian ID kelas kita pilih 1. Lalu kita klik go. Baik, setelah kita buat tabel kelas dan tabel siswa tadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel view dengan cara klik siswa. Di sini sudah terbuat tabel siswa. Kemudian kita akan merealisasikan tabel kelas dan tabel siswa ini dengan cara klik SQL. Baik, di sini kita akan masukkan perintah untuk merealisasikan 2 tabel tersebut, yaitu tabel kelas dan tabel siswa. Baiklah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel perintah
untuk dua tabel tersebut. Langsung kita copy saja. Kemudian sebelum kita pastikan, kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pastikan. Lalu klik go. Oke, di sini tabel view sudah terbuat. Cara melihatnya, kita klik tanda plus di sini. Kemudian kita klik tabel view. Nah, inilah tampilan tabel view-nya yang sudah kita buat. Di sini terdapat nama-nama yang sudah kita buat dan sudah terhubung dengan dua tabel tersebut, yaitu tabel kelas dan tabel siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk tutorial kali ini. Apabila ada kekurangan, ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.